Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat gitu ya. Iya. Salamnya ulang ya. Yang jawab salam sebaik mudah-mudahan masuk surga. Amin. Yang nggak jawab masuk tapi mampir dulu. Ya, karena jawab salam hukumnya apa? Wajib ke sunnah. Wajib. Kalau mau lihat ayatnya tuh surat An-Nisa ayat 86. Dan salam itu merupakan tahiyah, satu penghormatan. Tapi kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi jawab salam hukumnya wajib. Ya. Wa iza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Itu ayatnya. Ya. Kurang lebih artinya apabila kamu diberikan penghormatan, nah salah satu penghormatan ini adalah ucapan salam. Bukan selamat pagi Pak, orang kita ya. Orang yang itu orang Indonesia ketemu selamat pagi, selamat siang. Siang yang didoain, pagi yang didoain. Bukan doain kita. Kalau salam itu doa ya Pak. Beb ya. Doa salam itu kan, ya. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diberikan satu penghormatan, nah salah satu bentuk penghormatan ini adalah ucapan salam. Ya fahayyu bi ahsana minha. Kalau bisa jawab yang lebih baik. Aurudduha ataupun jawab bilang sami mawon ya. Ya sami mawon sama aja ya. Ya sama aja gitu, setimpal gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena nilai-nilai ucapan kita itu dinilai oleh Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah itu Maha mengetahui dan akan menghitungkan setiap ucapan kita gitu kan. Ya. Makanya jawab salam hukumnya wajib Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para alim ulama, para asatiz, wabil khusus Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Kab, Al-Habib Abdullah Al-Hadadiyah, As-Sagab, Al-Ustaz Haji Sulaiman
dan para alim ulama yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya kepada mereka semua, segenap hadirin dan hadirat dan keluarga besar Bani Nasihun umumnya, dan khususnya keluarga besar dari family Zen, keluarga almarhum saya punya kakek Haji Muhammad Zen ya, bin Haji Nasihun, dan khususnya keluarga besar Bapak Sanwani bin Haji Muhammad Zen beserta keluarganya semua yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan tiada henti-hentinya lisan kita selalu kita basahi dengan kita selalu memperbanyak zikir dan tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta bermacam-macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita untuk hadir di tempat ini, dan nikmat yang paling besar yang insya Allah kita jaga sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan nikmat tersebut itulah alhamdulillah kita dengan niat tulus ikhlas kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat kediaman kita masing-masing, dari yang jauh sampai yang dekat. Saya tinggal jauh Pak, saya tinggal di Cibubur ya, perjalanan 1,5 jam ya. Ada Pak Habib Alwi tinggal di Cililitan Bit ya. Jauh-jauh alhamdulillah hadir di tempat ini. Karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah ya. Dan juga kewajiban kita untuk memenuhi undangan Sahibul Bait pada pagi hari ini ya. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, kecintaan kita, idola kita, Sayyidil Wujud, Afdali kulli mawjud, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Susah banget cuma amin. Amin. Susah banget amin kayak gitu ya. Berat ngomong amin Pak ya. Amin, saya doain kagak diamin, kira-kira dikabulin nggak Bim? Amin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surga bersama-sama Rasulullah. Amin. Amin. Di dalam surga kita mendapatkan daripada minuman telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Kita mudah-mudahan semua ini sebagai umat Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri memang dalam salah satu hadis beliau mengatakan kita semua ini akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, semua umatku tanpa terkecuali mau masuk surga. Tapi ada yang nggak mau, dia bilang illa man aba, kecuali yang nggak mau gitu. Ada yang sini nggak mau? Nggak ada, semuanya pasti mau masuk ke dalam surga. Satu kenikmatan Pak di dalam surga yang mata belum pernah melihat, hati belum pernah terlintas di dalam hati kita, dan telinga kita belum pernah mendengar. Yang disediakan surga ini khusus orang-orang yang saleh, yang beriman. A'adatu li ibadiyas shalihin, kata Rasulullah dalam salah satu hadis qudsi. Aku sediakan, kata Allah, ya. Aku sediakan bagi orang-orang yang soleh. Mana ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, ya. Dan belum pernah wala khatara ala qalbi
Basyar, belum pernah terlintas sedikit pun di dalam hati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Yang paling belakangan aja masuk surga, Pak. Ini Allah kasih seluas langit dan bumi. Yang paling belakangan. Ini Rasulullah tahu Pak dulu, Pak. Ya, Rasulullah akan tahu orang yang paling terakhir masuk surga, paling terakhir dari keluar dari neraka, itu ngesot. Dia tanya kepada Allah, ya Allah, saya ini paling terakhir masuk surga. Kira-kira kedapatan tempat nggak gitu? Kata Allah, ada tempat. Dia masih sanksi, udah mau dekat pintu surga, ditanya lagi, ya Allah, kira-kira ada tempat nggak? Surga udah penuh. Ya. Kata Allah apa? Ada. Ente tempat yang terakhir adalah seluas langit dan bumi. Itu yang terakhir masuk surga gitu kan. Makanya alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam acara haul ya 1 tahun memperingati almarhum Bapak Sanwani bin Haji Muhammad Sen. Beliau ini adalah saudara sepupu saya, Pak. Saya juga masih keluarga almarhum Haji Nasihun, termasuk cucu saya. Ya, saya punya orang tua tadi kakek disebutin tadi Haji Mukhtar bin Haji Nasihun, itu kakek saya. Ya, saya termasuk keluarga daripada besar almarhum. Ini kurang lebih keluarga Nasihun. Ya kalau dikumpulin semua, Pak, ada 700 keluarga lebih. Tapi iya keluarga besar. Kalau kumpul semua nih nggak muat ini, ya nggak muat kumpul semua, ya. Tapi diundang semua, ya di grup diundang, tapi yang datang nggak ada sepersepernya gitu kan, nggak usah sepertiga, sepersepernya lah gitu ya, nggak ada sepersepernya yang datang, ya. Paling datang tukang kohar tuh, ya dari jauh-jauh. Saya dari jauh dari Cibubur saya bela-belain datang, ya. Karena apa gitu kan? Karena cinta saya kepada engkong saya, Pak, gitu kan? Dan cinta juga kepada Rasulullah gitu kan. Gitu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya merupakan haul daripada ya, almarhum Bapak Sanwani bin Haji Muhammad Sen yang pertama. Beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala 1 tahun yang lalu. Dan beliau ini juga yang menyusun keluarga besar semua gitu, sampai 700 keluarga besar. Ya. Tuh, kalau kita ngadain maulid kemarin tuh ngadain acara, kalau ngadain acara yang enak-enak pada datang, Pak. Oh gitu. Iya. Bapak kemarin tuh di situ Gintung kita ngadain halal bihalal begitu, banyak pada datang gitu kan. Yang bukan saudara ngaku saudara. Ya, gitu. Itulah, ya. Maka alhamdulillah keluarga Nasion ini banyak gitu kan. Di mana aja gitu kan. Ada yang di Majalengka tuh, ada yang di Majalaya, ada yang di Garut, ada juga yang di pengumpulan macam-macam yang sudah tersebar di seluruh Jakarta, bahkan Indonesia kali ya. Ada juga yang di London kali ya. London itu sih Pak, anak Pak Tony ya, ya kan? Odon, ya, Odon itu di Belanda, ya kan? Ada yang di Belanda, masa ke Belanda, keluarga Nasihun ke sana menyebarnya, alhamdulillah gitu kan. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita dikumpulkan di majelis ini, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini ya Allah jadikan ketenangan dalam hati kita, ya. Allah jadikan kita, Allah turunkan rahmat kepada kita semua, turunkan ampunan kepada kita semua. Amin. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ya beliau bersabda ya, tidaklah berkumpul satu kaum di satu majelis ya yatluna kitab Allah, kemudian dia membaca kitab-kitab Allah. Tadi kan kita berzikir tuh kan ya, berzikir kepada Allah, membaca maulidnya ya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah kata? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan, Pak, ketentraman, kedamaian di sini. Kira-kira di sini tenang enggak, Pak? Tenang. Utang ingat enggak? Enggak. Tapi keluar dari sini Ingat lagi ya. Kata Nabi Rasulullah, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarallahu fi man indah, kata Rasulullah. Ini Nabi yang ngatain.
Masya Allah. Dia bilang bukan saya hanya sebagai wasilah. Kata Rasulullah, tidak ada satu kaum ini berkumpul di satu majlis, kemudian ia membaca ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah, mempelajari kitab-kitab Allah, ya, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali akan turun ketenangan tuh, ketenteraman, kedamaian Allah turunkan di hati kita semua masing-masing. Ya. Amin. Amin Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah tuh ya kelilingi dengan rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah perlu kita cari, Pak, bukan kita dekam aja di rumah. Cari dengan hadir di majelis ilmu, ya, dengan kita membanyak ya berzikir kepada Allah, gitu kan. Ini baru satu rahmat yang Allah turunkan di bumi, Pak. Udah enak kita nikmat, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis beliau, ya, bahwa Allah menurunkan kepada kita ini 100 rahmat, ya. Baru satu rahmat Allah turunkan di bumi ini. Dengan satu rahmat ini, yang seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, baik manusia, hewan yang beriman ataupun yang kafir, mereka itu udah merasakan nikmat rahmat dari Allah. Baru satu rahmat yang Allah turunkan. Gimana nanti di yaumul kiamah yang 99 rahmat lagi Allah turunkan? Kita nggak bisa bayangkan begitu nikmatnya, hadirin sekalian. Baru satu rahmat yang Allah turunkan. Makanya peringatan ini merupakan satu ibrah, satu pelajaran kepada kita, gitu kan? Ya. Karena apa? Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Umur kita nggak lama, Pak. Merujuk dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 112 sampai dengan 115, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua tentang umur kita, Pak. Usia kita, ajal kita. Kata Allah apa? Kan labistum fil ardi adada sinin. Maka pada saat itu kita menjawab, qalu labisna yauman au ba'da yaum fas'alil adin. Kemudian Allah bantah, qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 112 sampai 115. Allah sudah mengingatkan pada kita. Ketika itu kita ditanya, Pak, Allah, apa Allah bilang? Kan labistum fil ardi adada sinin. Berapa tahunkah kalian tinggal di atas permukaan bumi ini? Berapa tahun kira-kira kontrak kita, Pak, di dunia ini, Pak? Kita kontrak di dunia. Tempat kita bukan di dunia, di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Kita kontrak sementara, Pak. Allah tanya tuh nanti dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir, nanti dijelasin, nanti saya jelasin. Ya. Allah tanya tuh, berapa tahunkah kalian tinggal di atas permukaan bumi? Kemudian pada saat itu kita menjawab apa? Qalu labisna yauman au ba'da yaum fas'alil adin. Kita menjawab jujur, kita jawab jujur pada saat itu, ya. Ya, bahwa kita tinggal di dunia ini hanya satu hari, bahkan nggak sampai 1 hari, Pak, setengah hari. Ba'da yaum itu setengah hari. Fas'alil adin, silakan kalian tanyakan kepada orang-orang yang ahli berhitung, ahli matematik. Silakan tanya kira-kira berapa hari, kalkulasiin. Ya. Akan tetapi Allah bantah tuh. Kalian tinggal nggak 1 hari, nggak sampai setengah hari katanya di dunia ini. Akan tetapi kita tinggal di dunia hanya sesaat sebentar. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Allah bantah bahwa kita tinggal di dunia ini nggak sampai 1 hari, Pak. Bahkan nggak sampai setengah hari kita tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia ini hanya sesaat sebentar, Pak. Kata Nabi, ya seperti orang yang mengembara.
Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, ketika dinasehati oleh baginda kita Rasulullah, aduh, jawab sholawatnya nggak ada yang jawab. Baginda kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli termasuk orang yang kikir. Ketika disebut nama Rasulullah, kita nggak mau bersalawat kepada Rasulullah. Rohima'an purojilin iza zukirtu indahu walam yusolli alayya, kata Rasulullah. Celaka bagi seseorang yang apabila disebut nama Rasulullah, mereka itu nggak mau berselawat kepada Rasulullah. Pelit, orang pelit. Ya. Kalau pelit wajar itu ya. Ini ucapan pelit, kurang ajar itu ya. Rasulullah yang memberikan syafaat pada kita nanti pada hari kiamat. Ya. Kita nggak mau berselawat pada Rasulullah. Tadi alhamdulillah tuh dibacakan maulid kisahnya Rasulullah. Dia maulid Simtud Duror. Sekarang mau lagi semuanya Simtud Duror gitu ya. Semuanya lagi baca Simtud Duror dulu maulid Azam, Barzanji. Sekarang alhamdulillah ya Simtud Duror. Ya. Kita bersyukur Pak dengan adanya Rasulullah, ya. Kita hidup hanya sesaat, hanya sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian ini sia-sia, main-main tanpa arah dan tujuan, tanpa Allah berkehendak? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian ini akan hidup terus di dunia dan gak akan kembali kepada Allah? Enggak Pak, kita hidup di dunianya sesaat. Apa yang kita mau sombongin? Harta, anak, jabatan, pangkat, gak ada yang kita harus sombongin. Dalam surat Al-A'raf ayat 146, Allah akan palingkan tuh orang-orang yang sombong. Dari apa? Dari ayat-ayat Allah. Asrifu an ayatiyal lazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, kata Allah. Aku akan palingkan orang-orang yang sombong. Tahu sombong gitu ya? Batirul haq wa khamtun nas, kata Rasulullah. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang dikatakan sombong. Jangan sampai ada di dalam hati kita sombong. Sedikit pun sikap sombong yang ada di dalam hati kita, ya, menyebabkan kita nggak akan masuk ke dalam surga walaupun sebesar-besar Pak. Allah tak akan palingkan ke orang-orang yang sombong di atas permukaan bumi, kata Allah. Ya, dari apa? Dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha, kata Allah. Dan jika ia melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka nggak mau beriman, nggak percaya. Ya, apa Al-Quran dilecehin, dibakar. Itu ayat-ayat Allah semua, baik yang tertulis maupun yang tersirat di alam jagat raya ini. Termasuk dalam diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah, hadirin sekalian. Dilihat tanda-tanda ayat-ayat Allah, la yu'minu biha, enggak akan beriman, dia enggak percaya. Itu tandanya orang-orang yang sombong, Pak. Dan apa lagi? Dan jika diajak untuk kebaikan, wa inna sabila rusdi la yattakhizuhu sabila. Ya, dalam ayat itu dijelaskan. Dan jika ia diajak untuk kebaikan, ya, diajak pergi ngaji, alasannya banyak. Ya. Diajak hadir di majelis taklim, alasan inilah, sakit lah, padahal nggak sakit. Ya, alasan sibuk lah. Ya, semua juga manusia sibuk. Ya. Kata Nabi ada 2 waktu tuh, ya kan, di mana manusia itu terkecoh, di mana manusia itu lalai, yang nggak bisa memanfaatkan waktu tersebut. As-sehatu wal faragh. Nikmat sehat yang kadang-kadang kita lupa. Udah sakit baru mau ngaji, baru mau datang mushola, mau hadir majelis ilmu. Udah cengak-cengak di rumah sakit, ya. Udah pakai infus dan ngos-ngosan,
napi sudah di tenggorokan gitu kan, dipanggil dokter yang paling pintar sekalipun. Ini jadi peringatan buat dalam surat Al-Qiyamah ya, surat yang ke-75 ayat 25 sampai kalau salah ya. Allah jelaskan, kalla iza balagatit taraqi, sekali-kali tidak. Apabila roh sudah sampai di tenggorokan kita tuh, apa yang kita cari? Wakila man raq, dikatakan cari dokter yang paling pintar sekalipun untuk mengembalikan roh kita ketika roh kita sudah sampai di tenggorokan, Pak. Wa zanna annahul firaq, kata Allah. Dan pada saat itu kita yakin bahwa semuanya itu akan kita tinggalkan. Kita akan berpisah dengan dunia, kita akan berpisah dengan harta kita, dengan anak istri kita, istri kesayangan kita. Kita udah yakin pada saat itu apa? Karena ruh kita udah sampai di tenggorokan, baru kita mau hadir di majelis taklim. Enak kali kita hadir di majelis taklim misalnya, ya. Enak kali kita bersolat berjamaah di masjid. Enak kali kita kumpul bersama dengan para habaib, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang soleh. Baru penyesalan yang udah gak ada gunanya lagi itu. Masya Allah. Wakila man raq wa zanna annahul firaq, dan dia merasa yakin tuh bahwa semuanya itu akan kita tinggalkan. Wal tapas artinya dan sudah lututnya sudah antara lutut kiri dengan lutut kanan itu sudah menempel, sudah nggak bisa kita gerakin lagi. Baru kita sadar. Kenapa? Karena ruh kita udah sampai di tenggorokan. Kalla iza balagatit taraqi. Jangan sekali-kali kalian apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, silakan kalian cari dokter, cari rumah sakit. Gak percaya di Indonesia rumah sakit alatnya kurang canggih, cari di HP ke luar negeri. Tapi gak bisa. Makanya yuk, sebelum ajal menjemput kita, ini jadi peringatan buat kita. Sebelum roh datang, ya, malaikat maut datang menjemput kita, kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di dunia ini, ya. Kita masih diberi kesempatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Yuk kita langkahkan kaki kita ke masjid untuk kita laksanakan sholat berjamaah. Ya. Kita sholat berjamaah apa? Laki wajib apa sunnah? Jamaah di masjid wajib. Kalau perempuan di rumah sebaiknya gitu. Kalau laki wajib. Rasulullah sendiri pernah sholat di rumah, Bib? Pernah. Gak pernah. Sholat sunnah. Ini kita dengar azan aja pora-pora. Tak dulu sibuk. Tak dulu tanggung. Gitu ya. Tuh. Banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, masih panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, ya, yuk kita siarkan masjid kita dengan sholat berjamaah, ya. Sebelum nanti ketika kita digotong, Pak, ketika jasad kita udah kaku, dibopong, kalau kita bilang dibopong ya, digotong di kendaraan kita yang terakhir, urung batang atau keranda gitu ya, ya. Digotong rame-rame kita ke masjid, baru kita mau tuh ke masjid, baru kita ingat masjid. Ketika itu kita udah disolatkan berjamaah dengan sholat jenazah. Udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini buat peringatan buat kita, bukan buat saya, bukan buat hadir saya juga seperti itu. Yuk, mumpung kita masih bisa membaca Al-Quran, masih diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Yuk kita pelajari dan kita baca Al-Quran sebelum nanti ketika Al-Quran dibacakan di hadapan kita. Udah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tengah gini kita baca Al-Quran, baru kita sadar. Peringatan buat kita semua kita. Mumpung kita masih bisa sholat di belakang imam, sholat berjamaah, yuk kita sholat berjamaah di belakang imam. Sebelum nanti ketika kita disolatkan di depan imam.
berarti udah innalillahi Wa inna wa inna ilaihi raji'un. Baru sadar kita di situ. Yuk, mumpung kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat, kita masih diberikan rezeki yang panjang, ya, rezeki yang banyak oleh Allah. Yuk kita bersedekah, ya. Sebelum nanti Pak, ketika orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, mereka berada di alam kubur, mereka memohon kepada Allah supaya minta dikembalikan ke dunia lagi untuk bersedekah. Dalam surat Al-Munafiqun, itu surat yang ke-63 ayat 9 atau ayat 10 11 Allah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah udah kasih ingatan kita, ya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ini merupakan satu ibrah, satu pelajaran ya buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dan Amin Allah. Dan mudah-mudahan setelah kita keluarnya dari tempat ini, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Allah mudahkan setiap urusan kita. Amin. Allah berikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan almarhum Sarwani bin Haji Muhammad Syekh. Allah terima semua amal ibadahnya. Amin. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mendapatkan satu predikat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya khususnya terhadap diri saya dan para jamaah sekalian. Dan mari sama-sama kita tutup acara majelis kita ini. Saya mohon untuk penutupan ini kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab untuk menutup majelis ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.